Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, para sahabat Raudhatul Maftuhin. Kita berjumpa lagi untuk membahas ilmu-ilmu tentang bab ibadah dengan pertanyaan yang sudah dikirimkan oleh sahabat-sahabat kita. Namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan share dengan tujuan semoga kita selalu update dengan pertanyaan dengan jawaban yang kita bahas dan kita selalu bisa untuk saling berbagi ilmu dan kita juga bisa beri manfaat pada diri kita dan juga orang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari selalu diridhoi oleh Allah, guru-guru kita dan orang tua kita. Amin. Oke, pertanyaan pertama ini dikirim dari sahabat kita dari warga RT 02 Sukodono Tangsi Tirtoyudo Kabupaten Malang. Ini soalnya bahasa Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo badhe tanglet salatipun mbah kulo ingkang nalika ruku kali sujud mesti kepentut. Dos pundi cara salatipun? Jadi beliau ini bertanya, mempunyai seorang nenek, kalau sholat itu kalau ruku dan sujud itu pasti kentut. Itu bagaimana sholatnya? Oke, kami mengambil dari kitab Al-Iqna halaman 111. Kami awali dengan halaman 111, yaitu kami memberitahukan bahwa orang yang mampu berdiri dalam sholat fardu itu wajib berdiri. Tapi kalau sholat sunnah, walaupun dia mampu berdiri, dia boleh dengan duduk. Dengan catatan, pahala dari sholat orang yang duduk ketika dia itu mampu berdiri, dalam sholat sunnah maksudnya, itu cuma separuh dari pahalanya orang yang sholat berdiri. Kalau dia itu tidur miring, padahal dia mampu berdiri dan mampu duduk, maka orang yang sholatnya tidur miring ini, sholat sunnah itu separuh dari ganjarannya atau pahalanya orang yang sholatnya itu duduk. Itu seperti yang dinukil dari kitab I'anah, juga bab Qiyam itu menjelaskan seperti itu. Selanjutnya, lalu bagaimana jika seseorang itu tidak mampu berdiri dalam sholatnya? Maka kami menukil dari kitab Iqna halaman 112 juz 1. Itu ada keterangan kalau memang seseorang itu tidak mampu untuk berdiri. Semisal dia itu beser, tapi dalam teks lain, misal dalam kitab ini halaman yang lain, misal halaman 132 itu semisal dia itu pusing ketika naik perahu, atau dia itu takut mati, atau takut bertambahnya sakit. Itu kalau berdiri kok seperti itu, dia boleh sholat dengan duduk. Lalu bagaimana dengan kentut, dengan beser? Dalam kitab I'anah itu disebutkan bagi orang yang mengalami beser, nggak disebutkan beser pipis atau kentut, itu boleh sholat dengan duduk. Bahkan wajib untuk menahan kentutnya tersebut. Dan di dalam ibarat ini, kami membaca as-saniyatu malau kana bisa lisu baulin lau qoma sala bauluhu wa in qa'ada lam yasil fa innahu yusolli min qu'udin alal asohi bila i'adatin. Di sini menjelaskan kalau seseorang mengalami beser pipis atau air kencing, di sini juga termasuk kentut juga, yang mana kalau dia berdiri air pipisnya itu keluar, tapi kalau dia duduk tidak keluar. Kentut juga begitu, kalau berdiri kok kentut, kalau duduk tidak. Maka dia ya harus sholat dengan duduk.
Fa innahu yusolli min qu'udin. Dia harus sholat dengan duduk dan dia tidak perlu mengulang sholatnya. Itu menurut kaul yang asoh. Tapi yang dimasalahkan di sini ini pertanyaan dari sahabat kita itu bukan berarti neneknya itu kalau berdiri kentut. Yang dimasalahkan kalau dia rukuk, kalau beliau rukuk dan sujud itu baru kentut. Lalu bagaimana? Kami mengambil ibarat di bawahnya. Walau ajaza an ruku'in wa sujudin duna qiyamin qoma wujuban. Kalau seseorang tidak mampu rukuk dan sujud tapi mampu berdiri, qoma wujuban, maka dia wajib berdiri. Misal kalau berdiri tidak kentut, yang kentut itu kalau yang rukuk sama sujud, berarti apa dia itu harus sholat dengan duduk? Enggak, dia harus sholat berdiri, karena kalau berdiri dia aman dari kentut. Lalu bagaimana dia melaksanakan sholatnya? Wa fa'ala ma amkanau fin hinaihi lahuma bisulbihi. Maka dia kalau mau rukuk dan sujud ya dengan punggungnya, kalau dia mampu. Jadi kalau mampu ya, kalau rukuk turun sedikit punggungnya. Nanti kembali lagi ketika i'tidal, nanti sujudnya agak rendahan sedikit dari rukuk. Fa'in ajaza fabi rokobatihi. Tapi kalau ternyata dengan punggungnya pun dia tidak mampu, punggungnya bergerak sedikit sudah kentut, ya maka dia harus menggunakan leher dan kepalanya. Fabi rokobatihi waroksihi. Jadi kalau rukuk kepalanya turun sedikit, nanti i'tidal kembali lagi, sujud turun sedikit lebih rendah daripada rukuk. Sampai berarti mulai sholat awal sampai terakhir tidak ada duduk, termasuk tahiyat akhir ya dengan berdiri, karena kalau sampai berusaha duduk nanti keluar angin. Fa'in ajaza au ma'a ilaihima. Kalau dengan leher pun masih keluar angin, maka isaroh dengan mata. Nanti kalau rukuk melihat agak ke bawah, nanti i'tidal melihat lurus ke depan lagi. Nanti kalau sujud melihat ke bawah lagi, agak rendah lagi. Au ajaza an qiyamin biluhuki masyaqqatin syadidatin qa'ada kaifasya. Tapi kalau dia masih merasakan keberatan ketika dia itu berdiri, bahkan dengan isyarat mata saja masih kentut saja misalnya, atau masih keluar air pipis saja, maka dia ya harus sholat dengan duduk seperti apa dia mampu. Nah, duduk yang paling utama itu adalah duduk tawaruk. Duduk tawaruk itu seperti halnya kita sholat itu di tahiyat awal, duduk di antara dua sujud, itu kita duduk di atas kaki yang kiri. Yang kaki kiri ditekuk, kaki kanan ditekuk, kita duduk di atas kaki kiri. Ya, duduk iftiros namanya. Duduk iftiros, bukan duduk tawaruk, tapi duduk iftiros. Oke, sekian pembahasan kami, semoga bermanfaat bagi kita. Apabila ada salahnya, mohon dikoreksi, dan tidak menutup kemungkinan pula ada referensi dari kitab yang lain yang mungkin jawabannya tidak sama dengan jawaban kita. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.